Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Ekasari dengan NIM 8819068. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan harga. Yang pertama ada harga keseimbangan. Harga adalah nilai pertukaran dari suatu produk atau jasa atau nilai yang diminta oleh seorang penjual untuk barang yang ditawarkan. Harga merupakan salah satu variabel yang harus dikendalikan dengan benar karena harga akan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek kegiatan perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar. Harga juga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dan juga mempengaruhi market share-nya. Kecenderungan pembeli ialah menginginkan harga murah dengan kualitas barang yang bagus, sedangkan penjual mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan banyak. Kecenderungan yang berlawanan ini tidak akan menghasilkan transaksi jika tidak ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga pasar terbentuk melalui tawar-menawar antara pembeli dengan penjual. Hasil tawar-menawar antara pembeli dengan penjual ini dinamakan dengan harga pasar. Dalam ilmu ekonomi disebut juga sebagai harga keseimbangan atau equilibrium. Sehingga harga keseimbangan atau equilibrium merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Harga keseimbangan disebut juga sebagai harga pasar. Selanjutnya terdapat keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Dengan grafik seperti gambar tersebut, keterangannya itu QD merupakan jumlah permintaan, QS merupakan jumlah penawaran, dan titik E itu merupakan titik keseimbangan atau pertemuan dari garis QS dengan QD. Untuk PE itu merupakan harga keseimbangan dan QE merupakan jumlah keseimbangan. Selanjutnya yaitu titik keseimbangan atau equilibrium price akan mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan permintaan atau penawaran. Nah, titik keseimbangan atau equilibrium price ini ada 4. Yang pertama yaitu pergeseran titik keseimbangan yang dipengaruhi oleh bertambahnya permintaan. Nah, pada pergeseran titik keseimbangan ini, harga keseimbangannya itu naik dan jumlah keseimbangannya juga naik, sehingga menyebabkan garis permintaan bergeser ke kanan. Kemudian yang kedua, pergeseran titik keseimbangan yang diakibatkan karena berkurangnya permintaan. Pada hal ini, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan turun, sehingga menyebabkan garis permintaan bergeser ke kiri. Dan yang ketiga itu pergeseran titik keseimbangan yang diakibatkan bertambahnya penawaran. Nah, dalam hal ini harga keseimbangannya itu turun, sedangkan jumlah keseimbangannya naik, sehingga menyebabkan garis penawarannya itu bergeser ke kanan. Dan yang terakhir itu ada pergeseran titik keseimbangan akibat berkurangnya penawaran. Dalam hal ini, harga keseimbangannya itu naik, sedangkan jumlah keseimbangannya turun, sehingga menyebabkan garis penawaran bergeser ke kiri. Nah, selanjutnya itu ada kurva perdagangan internasional. Untuk grafik yang di sebelah kiri itu merupakan grafik ekspor, yang sebelah kanan merupakan grafik impor, dan yang tengah itu merupakan grafik perdagangan internasional. Dan titik PA itu merupakan harga domestik di negara A atau pengekspor tanpa adanya perdagangan internasional. Kemudian untuk QA merupakan jumlah produk domestik
yang diperdagangkan di negara A atau pengekspor tanpa adanya perdagangan internasional. Kemudian untuk A, itu merupakan kelebihan penawaran atau excess supply di negara A atau pengekspor tanpa perdagangan internasional. Kemudian untuk X, itu merupakan jumlah komoditi yang diekspor oleh negara A. Kemudian untuk di grafik impor itu terdapat titik PB yang merupakan harga domestik di negara B atau pengimpor tanpa adanya perdagangan internasional. Dan titik QB merupakan titik QB di sini salah satu, jadi harusnya QB merupakan jumlah produk domestik yang diperdagangkan di negara B tanpa adanya perdagangan internasional. Kemudian B itu merupakan kelebihan permintaan atau excess demand di negara B tanpa adanya perdagangan internasional. Kemudian untuk M sendiri ini merupakan jumlah komoditas yang diimpor oleh negara B. Kemudian pada grafik perdagangan internasional terdapat titik P tanda bintang, itu merupakan harga keseimbangan antara kedua negara setelah perdagangan internasional. Kemudian juga terdapat di titik bintang merupakan keseimbangan penawaran dan permintaan antar kedua negara, di mana jumlah yang diekspor sama dengan jumlah yang diimpor. Nah, selanjutnya terdapat kurva permintaan barang impor. Kurva yang di sebelah kiri itu merupakan keseimbangan harga di pasar domestik yang telah ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik. Keseimbangan akan tercapai pada saat harga berada di level PA, di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Dalam hal ini jumlah permintaannya itu sama dengan jumlah penawaran. Akan tetapi jika harganya itu turun ke E2, maka jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya di titik S2 ini lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia untuk memintanya di titik D2 ini. Hal yang sama juga terjadi pada saat harganya turun lagi di titik P. Selisih barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik menjadi jumlah barang impor yang diminta oleh negara tersebut, yang digambarkan oleh kurva sebelah kanan. Nah, pada saat harga PA sama dengan 0 atau jumlah permintaan sama dengan 0, pada saat berada di titik PA, maka jumlah permintaan barang impornya itu 0. Sedangkan pada saat harga di titik P1, maka jumlah permintaan barang impornya itu di titik D1 min S2. Selanjutnya, kurva penawaran barang ekspor. Kurva sebelah kiri ini merupakan keseimbangan harga di pasar negara luar yang ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik negara tersebut. Keseimbangan akan tercapai pada saat harga berada di titik PA. Jadi keseimbangan itu berada di titik PA, di mana kurva permintaan dan penawarannya itu berpotongan, sehingga jumlah permintaan dan jumlah penawarannya itu sama. Kemudian jika harganya itu naik ke titik kedua, maka jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya atau di titik S2 ini lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia memintanya di titik D2. Kemudian selisih barang yang berlebih di pasar domestik
menjadi jumlah barang ekspor yang ditawarkan yang digambarkan pada kurva di sebelah kanan. Pada saat harganya di titik PA, maka jumlah permintaan barang ekspornya itu 0. Sedangkan pada saat harganya di titik P1, maka jumlah permintaan barang impornya itu S1 min D1. Nah, selanjutnya yaitu ada keseimbangan pasar internasional. Keseimbangan pasar internasional akan tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor, atau permintaan barang impor sama dengan penawaran barang ekspor. Nah, karena kurva permintaan barang impor itu sama dengan permintaan domestik dikurangi dengan penawaran domestik, sedangkan kurva penawaran barang ekspor sama dengan penawaran luar negeri dikurangi permintaan luar negeri, maka permintaan domestik ditambah permintaan luar negeri sama dengan penawaran domestik ditambah penawaran luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.